Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, di bagian awal bulan Rabiul Awal, kita melanjutkan pembahasan kita seputar fikih ibadah, tepatnya pembahasan tentang sujud tilawah. Pada pembahasan ini melanjutkan sebetulnya topik yang lalu tentang sujud sahwi. Insyaallah setelah sujud tilawah ini ada satu lagi nanti tentang sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Ini sujud tilawah ini adalah sujud yang disebabkan karena tilawah Al-Quran. Ini berlaku bagi orang yang membaca, yang melakukan tilawah, atau bagi yang mendengarkan bacaan tilawah tersebut, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ini ketika ayat-ayat tilawah atau ayat-ayat sajadah dibacakan, ayat sajadah itu biasa disebut ayat sujud tilawah. Jadi ini disyariatkan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan bacaan. Bacaan yang dimaksud di sini adalah bacaan yang memang dilakukan oleh orang, bukan rekaman, ya. Bukan misalnya mendengar murotal yang direkam, ya. Melainkan yang memang dibaca oleh manusia. Ini didasarkan pada banyak hadis yang sahih. Di antaranya adalah riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yang dikemukakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha as-sajdah. Fa yasjudu wa nasjudu hatta ma yajidu ahaduna mawdi'a jabhatihi. Rasulullah SAW itu biasa membacakan kepada kami surah yang di dalamnya terdapat ayat sajadah. Lantas beliau sujud dan kami pun bersujud, hingga sampai-sampai salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan dahinya. Ini dalam majelis yang sempit. Kemudian ketika sampai ayat sajadah, Nabi SAW sujud, sahabat juga ikut. Nah, ada yang kesulitan mendapatkan tempat untuk sujud. Ini di luar sholatnya. Dan juga riwayat lain, ya, oleh Abu Dawud, ya, juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa membacakan kepada kami Al-Qur'an. Fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ah. Bila beliau melewati ayat sajadah, beliau bertakbir dan bersujud, lantas kami pun sujud bersama beliau. Ya, dan banyak lagi riwayat yang lain. Ya, jadi sujud tilawah ini disunnahkan, ya, bukan wajib, ya, disunnahkan bagi siapa yang membaca atau mendengarkannya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada banyak, ya, ayat sajadah. Dalam mazhab Syafi'i ada 14, ya, ayat yang merupakan ayat sajadah. Kalau kita urut dari depan, ya, dari awal mushaf itu kita baru menemukan pertama kali di bagian akhir surah Al-A'raf, ya, itu ayat ke-206, ya, itu ayat sajadah pertama dari urutan di mushaf. Kemudian nanti ada di surat Ar-Ra'd, ya, ayat ke-15. Ini nggak usah dihafalkan, ya, nanti di mushaf itu sudah ada tanda mihrabnya.
Kecuali kalau mendengar orang, kalau nggak tahu ya berarti tidak tahu kalau itu ayat sajadah. Kemudian yang ketiga dalam surah An-Nahl ayat ke-50. Kemudian di pertengahan Al-Quran di surah Al-Isra atau surah Bani Israel itu ayat ke-109. Kemudian surah Maryam ya, ayat 58. Lalu di surah berikutnya surah Al-Hajj ini ada dua ya, ada dua ayat sajadah di surah Al-Hajj. Kalau baca surah Al-Hajj itu ada dua ketemu nanti. Yang pertama adalah ayat ke-18, yang kedua adalah ayat ke-77. Dua-duanya merupakan ayat sajadah. Selanjutnya ada di suratul Furqan ya, ayat ke-60, kemudian surah An-Naml ya, ayat 26. Kemudian yang paling masyhur tentu saja adalah surah As-Sajdah. Itu biasa disebut surah Alif Lam Mim Tanzil. Ini pada ayat ke-15. Setelahnya ada ayat di surah Hamim Sajadah atau surah Fussilat, itu ayat ke-38. Lalu ada di surah An-Najm di akhirnya, surah An-Najm penghujungnya ayat 62. Kemudian dua lagi di Juz Amma ya, Juz Amma itu ada di suratul Insyiqaq ayat 21 dan yang terakhir di suratul Alaq penutup suratul Alaq ayat terakhir. Nah, ini merupakan 14 tempat ya di mana kita disunnahkan untuk sujud tilawah ketika membaca atau mendengarnya. Nah, sekarang kita lihat beberapa ketentuan ya seputar sujud tilawah ini. Jadi yang pertama, ya kesunahan ini berlaku ya bagi orang yang membaca dan mendengarkannya, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Kemudian ketentuan lainnya yang juga penting adalah kita bahas dulu yang di dalam sholat ya, bagaimana pelaksanaan dalam sholat. Yang pertama, bagi orang yang sholat sendiri, misalnya dia sholat sunnah sendirian misalnya, lalu dia membaca katakanlah dalam sholat malam, dia membaca ayat-ayat Al-Quran, ketemu ayat sajadah, maka ya pada saat dia bertemu ayat itu dia menuntaskan ayat tersebut lalu sujud. Dia dalam sholat ini ya, sholat sendiri, dia bertakbir untuk sujud. Takbirnya tidak disunnahkan mengangkat tangan ya, sebagaimana kalau dalam sholat biasa kita sujud itu kan tidak mengangkat tangan, tapi tetap bertakbir ya. Bacaan takbir dimulai dari awal pergerakan turun sampai dengan tibanya dia di tempat sujud. Kemudian setelah itu ya dia membaca zikir dalam sujud. Dia bisa membaca bacaan yang umum, subhana rabbiyal a'la ya. Ada juga yang menambahkan wa bihamdi ya, 3 kali misalnya atau berapa kali, atau juga dia bisa membaca beberapa bacaan tentang sujud tilawah, misalnya sajada wajhi lillazi khalaqahu syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin dan lain-lain. Jadi ada beberapa bentuk bacaan sujud tilawah. Setelah itu dia bertakbir untuk bangun kembali tegak. Nah, takbirnya ini dimulai dari dia bangkit, mulai gerakan bangun sampai dengan berdiri tegak. Tidak disunahkan duduk istirahat sebagaimana ketika kita bangun misalnya dari rakaat pertama. Jadi dia langsung bangun ya, tegak. Ketika dia tegak juga tidak disunahkan mengangkat tangan. Di tegak dia langsung bersedekap. Nah, ketika bersedekap ini dia boleh melanjutkan lagi bacaan kalau misalnya masih ada kelanjutannya. Kalau misalnya tidak ada kelanjutan, misalnya di beberapa tadi kan di akhir surah seperti akhir surah An-Najm misalnya, atau di akhir surah Al-Alaq, dia sujud di situ, maka ketika dia bangun, dia boleh melanjutkan ayat atau surah berikutnya. Nah, misalnya kalau surah Al-Alaq itu berarti kelanjutannya adalah surah Inna Anzalna, surah Al-Qadar ya. Nah, dia bisa baca itu. Lalu dia rukuk.
Atau bisa juga setelah tegak dia tidak baca apa-apa lagi, lalu dia bertakbir untuk ruku. Setelah itu ya sholat berlangsung sebagaimana biasanya. Nah, itu dalam pelaksanaan sholat sendiri. Nah, bagaimana kalau dalam sholat berjamaah? Untuk sholat berjamaah, kalau seseorang berposisi sebagai imam, maka ketentuannya sama dengan tadi. Nah, bagaimana dengan makmum? Untuk makmum, dia perlu melihat jika imam melakukan sujud tilawah yang hukumnya sunnah itu, imam melakukan, maka bagi makmum wajib melakukan. Jadi bagi makmum bukan sunnah lagi hukumnya, melainkan menjadi wajib karena mutabaah kepada imam, ikut kepada imam. Sebaliknya, jika imam tidak melakukan sujud tilawah, karena memang juga hukumnya sunnah bukan keharusan, tidak boleh makmum melakukannya sendirian. Imamnya tidak sujud tilawah, tapi makmumnya ini ayat sajadah dia sujud. Nah, itu tidak diboleh. Batal salat makmum yang gitu karena mukhalafah fahisyah. Dia menyelisihi imam dengan penyelisihan yang parah. Ya, jadi sekali lagi kalau makmum itu tinggal mengikuti imam saja. Kalau imam sujud tilawah maka dia ikut, jika imam tidak sujud tilawah dia juga tidak ikut. Ya. Itu untuk ketentuan sujud dalam pelaksanaan sholat, ya, artinya di dalam sholat. Nah, bagaimana ketika dilakukan di luar sholat? Misalnya sementara tadarus gitu ya, baca Al-Quran atau mendengarkan orang baca Al-Quran, ya. Maka juga disunnahkan untuk sujud tilawah. Meskipun misalnya kita mendengarkan, tapi orang yang membacanya tidak sujud, yang baca sendiri tidak sujud, tetap kesunahan itu berlaku bagi yang mendengarkan. Ya. Nah, untuk dapat mengerjakan sujud tilawah di luar sholat, maka perlu diperhatikan syarat-syaratnya yang sama dengan syarat pelaksanaan sholat secara umum. Yang pertama, yang bersangkutan harus suci dari hadas dan najis, baik hadas besar maupun kecil. Demikian pula dengan segala macam najis, ya, najis yang tidak dimaafkan, najis berat, najis sedang, ya, najis ringan, pokoknya semuanya dia bersih sebagaimana orang yang mau sholat. Kemudian dia juga wajib menutup aurat misalnya, ya, kemudian menghadap kiblat, pokoknya sama dengan syarat orang mau sholat. Nah, kemudian yang bersangkutan memulainya, ya, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat itu, maka dia memulainya dengan takbiratul ihram, ya, untuk membuka ini. Boleh dikerjakan dengan berdiri, boleh juga duduk. Mengapa? Karena ini bukan pelaksanaan fardu, ya. Dalam sholat sekalipun tidak diharuskan sholat sunnah itu berdiri. Nah, sujud tilawah juga boleh dikerjakan dengan takbiratul ihram berdiri, kemudian dia sujud. Bisa juga dia dalam posisi duduk dia melakukannya. Jadi takbiratul ihram terlebih dahulu. Setelah takbiratul ihram, dia tetap disunnahkan untuk bersedekah. Lalu dia bertakbir lagi sekali, intiqal untuk sujud. Seperti dengan tata cara pertama tadi, dia baca bacaannya, kemudian dia bangun, takbir lagi, ya. Dalam bangunnya posisi duduk, tidak berdiri lagi. Dia duduk, disunnahkan duduknya duduk tawarruk seperti tahiyat akhir, karena setelah itu salam. Ya. Jadi dia bangun dari sujudnya, duduk, ya, Allahu Akbar, duduk seperti tahiyat akhir, kemudian langsung salam ke kanan sekali, sunnahnya ke kiri lagi sekali, seperti mengakhiri sholat, ya. Cara sujud syukur nanti juga sama seperti itu, ya. Dalam mazhab Syafi'i, cara pelaksanaan sujud tilawah dan sujud syukur itu pada prinsipnya sama, sebabnya saja yang berbeda. Jadi syarat-syaratnya juga sama. Nah, ikhwafillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, itu dulu beberapa pengantar ringkas kita berkaitan dengan sujud tilawah ini, ya. Seperti biasa, kalau ada hal-hal yang kurang dipahami, kita bisa bertajam di sesi diskusi. Allahu a'lam. Silakan.
Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendengar seorang yang membaca surat As-Sajdah, tapi dalam keadaan kita tidak suci, Ustaz, apakah masih sah itu ketika kita harus berwudu dulu dan langsung mengerjakan sujud tilawah itu, Ustaz? Mungkin itu. Ya. Istilahnya dua. Assalamualaikum. Ketika saat kita mendengar ayat sajadah itu kita dalam keadaan kerja, Ustaz, apakah boleh sujud tilawah itu ditunda, Ustaz? Menyelesaikan dulu pekerjaan karena kita juga kapot sama Quran, Hijarah, kita itu tunda setelah pekerjaan baru sujud itu. Ya, dijawab sekaligus ini ya. Jawabannya tidak boleh ditunda. Kalau ditunda lama maka terlewat waktunya. Jadi kalau memang dia misalnya mau kerja dulu, dengar ayat sajadah dibaca kemudian dia kerja, tuntaskan dulu, maka terlewat kesunahan mengerjakan sujud tilawah. Ya. Gitu ya. Jadi harus segera. Nah, segeranya ini urf ya. Batasannya urf. Ya, misalnya dia segera, misalnya dari tempat kerja dia segera turun misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau dia naik di loteng misalnya dia segera turun ya, atau misalnya dia bisa wudu dengan segera misalnya ya, nah, maka dia segera mengerjakan sujud tersebut. Tapi kalau tolal fasl ya, lama jedanya ya, maka terlewatkan kesunahan sujud tilawah. Tapi kalau Anda tetap mau sujud, ya mudah saja. Ya, Anda baca lagi, pergi wudu, kemudian Anda baca lagi ayat sajadah itu. Kemudian sujud karenanya, boleh seperti itu ya. Ya gitu ya. Silakan kalau ada. Ya. Terkait kekhususan yang biasa di masyarakat itu, ada yang saya lihat mengkhususkan di di hari Jumat, biasanya subuh Jumat. Itu secara nas memang ada nggak sunnah yang seperti itu? Maksudnya dia disunahkan setiap hari Jumat. Jadi ada nas ya menyebutkan Nabi SAW biasa membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama sholat subuh Jumat dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua hari Jumat. Memang ada hadis tentang, sehingga mengkhususkannya itu boleh. Meskipun sebetulnya boleh juga di luar waktu sholat tersebut. Jadi sholat apapun sebetulnya boleh, kecuali sholat jenazah tentu saja. Di sholat apapun ya, sholat fardu yang lain ya. Ya, hanya saja kalau sholat fardu itu yang jahar, jangan yang sir ya, tapi yang jahar. Misalnya maghrib ya, dua rakaat awal ya, atau isya 2 rakaat awal boleh. Cuman tidak lazim di masyarakat kita, sehingga kalau misalnya mau melakukan itu perlu disampaikan lebih dahulu, jangan sampai jamaahnya bingung ya. Tapi kalau sudah lazim misalnya ya, biasa misalnya di pondok-pondok pesantren membaca itu ya, biasanya di beberapa pondok itu kan biasa baca itu urut dari juz 1 sampai juz 30, kalau khatam balik lagi. Nah itu kan pasti ketemu ayat sajadah di sholat apapun, biasanya ketemu, entah itu tidak harus sholat fardu, misalnya sholat sunnah misalnya, sholat taraweh misalnya, ada yang masjid misalnya semalam 1 juz misalnya. Nah itu kalau ketemu yang ada ayat sajadahnya ya berlaku. Bahkan bisa saja seperti tadi dalam surah Al-Hajj itu 2 ayat sajadah. Jadi kalau orang membaca suratul Hajj dalam 1 rakaat itu tetap disunahkan sujud tilawahnya 2 kali. Sujud dulu untuk yang pertama, kemudian dia bangun lagi, dia lanjut lagi, ketemu lagi, ya dia sujud. Begitu. Ya. Jadi kesunahan itu berlaku ya. Meskipun berulang di dalam sholat, baik itu di 1 rakaat yang sama atau di rakaat yang berbeda. Misalnya tadi suratul Hajj itu ya,
sebagian dia baca di rakaat 1 dapat 1 ayat sujud, dia nanti dia lanjut lagi rakaat kedua dia baca lagi ayat kelanjutannya yang ada ayat sejadahnya, maka dia sujud boleh. Jadi boleh berulang ya pelaksanaan sujud tilawah tersebut. Ya, jadi di sujud Jumat gimana? Ya boleh saja ya, membaca, meskipun tidak harus ya, namanya sunnah ya. Boleh saja subuh Jumat itu membaca ayat atau surah yang berbeda. Termasuk kalau misalnya mau subuh Jumat tetap sujud tilawah tapi baca surah atau ayat lain, boleh nggak? Boleh, menurut sebagian ulama ya, seperti misalnya Ibnu Hajar mengatakan boleh. Boleh, misalnya dia ganti dengan surah An-Najm misalnya, atau Al-Alaq atau Al-Insyiqaq boleh. Jadi tidak harus juga ayat atau surah Al-Sajadah atau Al-Insan ya. Allahu a'lam. Baik, silakan kalau ada lagi. Berkaitan dengan sujud tilawah. Kalau tidak ada, cukup lagi. Saya lanjut ke sujud yang berikutnya, yakni sujud syukur. Ini sekaligus pembahasan terakhir kita dalam topik tentang sujud ya, bahkan pembahasan tentang sholat secara umum. Ini sujud syukur ini tidak masuk dalam sholat ya, jadi tidak ada pelaksanaan sujud syukur di dalam sholat secara umum ya, meskipun ada sebagian yang membolehkan, tetapi umumnya dalam mazhab Syafi'i sujud syukur tidak boleh dikerjakan di dalam sholat, haram hukumnya karena itu bukan bagian dari pelaksanaan sholat. Jadi mengerjakan sujud syukur kapan? Ya di luar sholat ya. Syarat dan ketentuannya sama ya, sama dengan sujud tilawah atau sama dengan sholat secara umum. Jadi yang bersangkutan wajib suci dari hadas dan najis, wajib menghadap kiblat ya, wajib nutup aurat ya, dan seterusnya, sama persis. Dan tata cara pelaksanaannya juga mirip sekali dengan sujud tilawah di luar sholat. Jadi dimulai dengan takbiratul ihram ya, boleh dari keadaan berdiri, boleh juga sejak duduk, kemudian dia takbir intiqal untuk sujud ya, kemudian setelah itu dia takbir lagi ya, baca zikir dulu ya dalam sujud, dan dia takbir lagi untuk bangun, duduk, tawarruk kesunahannya, kemudian dia salam ya, ke kanan sekali, kemudian ke kiri sekali ya. Ini misalnya dasarnya disebutkan diantaranya dalam beberapa hadis ya. Jadi annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu kharra sajida. Ini dalam riwayat Abu Daud ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam jika datang perkara yang membuat beliau bergembira, maka beliau bersungkur melakukan sujud. Ya. Gitu ya. Nah, hanya saja perlu diketahui sebab sujud syukur ya, itu ada beberapa perkara ya. Biasanya para ulama itu menyebutkan untuk nikmat yang istimewa ya, yang istimewa ya, yang luar biasa, bukan nikmat yang biasa. Bukan berarti kita tidak mensyukuri nikmat yang lain ya, nikmat yang lain juga disyukur, cuman kalau biasa tidak sampai disunnahkan untuk sujud ya. Misalnya kelahiran anak yang sangat ditunggu-tunggu, misalnya sekian lama berumah tangga belasan tahun misalnya baru dapat anak ya, maka itu nikmat yang istimewa ya. Atau kesembuhan dari sakit yang berkepanjangan misalnya ya. Kalau tidak istimewa maka tidak disunahkan. Misalnya sembuh dari misalnya ya, sakit kepala, yang sakit kepala itu biasa terjadi, lazim sembuh, itu nikmat juga ya, tapi tidak sampai disunahkan sujud syukur. Jadi tidak, maksud saya begini, tidak perlu berlebihan melakukan sujud syukur ini, karena kalau mau melakukan itu nanti tidak berhenti kita sujud ya. Bahkan setiap hembusan nafas pun itu nikmat dari Allah Ta'ala ya. Tapi kan tidak, itu namanya takalluf ketika kita melakukan itu ya. Jadi hanya nikmat yang istimewa saja. Atau misalnya
ketiban harta banyak gitu, tiba-tiba dapat harta banyak ya, misalnya laku, biasanya dagangan hanya laku 1-2 gitu, tiba-tiba ada yang borong 100 misalnya, ya ini rezeki nomplok ya, itu nikmat yang istimewa ya. Atau misalnya menghadapi musuh yang kuat misalnya ya, yang dalam perhitungan manusiawi ini sulit menangnya, tapi menang, nah itu juga termasuk yang disunahkan ya, dan semisalnya lah. Intinya nikmat yang istimewa ya. Tapi tidak boleh untuk maksiat ya, sampai main slot, menang judi, syukur-syukur itu dosanya pertama, tidak boleh ya. Baik, alhamdulillah rahmatullah. Tata caranya tadi sudah ya, sama ya, rukunnya sama, syaratnya sama ya. Bacaan-bacaannya pun bisa sama ya, artinya bacaan sujudnya bisa baca subhana rabbiyal a'la ya, wa bihamdih, boleh ya, sama ya bacaannya. Boleh juga misalnya membaca apa saja pujian kepada Allah ya, alhamdulillah ya, ala kulli hal, atau alhamdulillahi rabbil alamin, atau alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat ya. Intinya bacaannya zikir atau doa yang menunjukkan kesyukuran kita atas nikmat, limpahan nikmat karunia dari Allah Ta'ala. Baik, silakan kalau ada yang mau didiskusikan berkaitan dengan sujud syukur ini ya, sujud yang kedua. Ya, silakan. Itu misalkan kita dari berdiri kan takbiratul ihram tadi ya. Itu takbirnya 2 kali sih. Takbiratul ihram dengan takbir waktu. Iya. Ya. Tanpa sedekah misalnya. Kenapa? Tanpa sedekah ya. Tetap disunahkan bersedekah. Hanya saja perlu diketahui takbir 2 kali ini maksudnya gini, takbiratul ihram ini rukun ya. Tidak boleh ditinggalkan, tidak sah kalau tidak ada takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, dia takbir intiqal. Ini hukumnya sunnah. Seandainya tidak dikerjakan, tetap sah pelaksanaan sujud tilawah atau sujud syukur. Itu sujud tilawah yang di luar sholat maksudnya, dan sujud syukur. Jadi takbirnya 2 kali, satu yang fardu atau yang rukun, nah satunya sunnah. Dan setelah sujud bangun lagi dengan takbir, tapi langsung duduk posisinya ya, meskipun tadi memulainya dari berdiri, langsung duduk karena dia hendak salam. Ingat, kesunahannya adalah duduk tawarruk, ini seperti duduk tahiyat akhir. Ini tidak baca apa-apa lagi, takbir dari situ ya, Allahu Akbar, tidak baca apa-apa lagi, duduk tahiyat akhir gitu, langsung salam ke kanan sekali, ke kiri sekali ya, dengan tuntunan salam yang biasa. Minimal membaca assalamualaikum, afdolnya tambah warahmatullah ya, lebih utama lagi melakukan juga ke kiri ya. Baik, silakan kalau ada lagi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tidak. Bukan sujud syukur dalam pembahasan kita tadi. Ya, sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Jadi itu tidak termasuk yang kita bahas tadi. Ya, tidak sah sebagai sujud syukur kalau tidak memenuhi syarat-syarat tadi ya. Misalnya habis mencetak gol misalnya, itu tidak masuk. Kalau disebut apakah sah sebagai sujud syukur, jawabannya tidak. Kalau tidak memenuhi ketentuan tadi, ya. Dia wajib menghadap kiblat, tutup aurat, misalnya sama dengan syarat salat. Itu ya. Itu dalam mazhab Syafi'i ya. Kalau di mazhab yang lain wallahu alam, saya tidak tahu detailnya seperti apa. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah sebagai sujud syukur. Bukan berarti bersyukur itu berarti nggak perlu bersyukur kalau menang, ya tetap bersyukur. Hanya saja sebagai sujud syukur tidak sah.
gitu ya. Gimana? Ada lagi? Ya tidak sah. Gitu. Jadi namanya ibadah itu ada tuntunannya. Ya, bukan semata diniatkan selesai, tidak. Niatnya iya dikerjakan dengan cara yang benar pula. Jadi dua-duanya terpenuhi. Ya. Sama dengan sholat biasa kan. Tidak sah itu misalnya hanya yang penting saya niat sholat zuhur, mau 1 rakaat 2 rakaat terserah saya toh misalnya, ya nggak boleh. Harus ada tuntunannya. Bahkan mau dikerjakan 10 rakaat pun, saya kuat 10 rakaat, jangankan 4 rakaat, 10 pun saya bisa. Itu tidak sah. Ya, memang aturan sholat zuhur ya hanya 4. Nah, sama juga tadi dengan misalnya sujud tilawah itu, ya kesunahnya sekali. Kalau saya mau kerjakan 10 kali, terserah saya toh, ya nggak bisa terserah gitu. Ada tuntunannya, ya. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada lagi. Ya. Tentang sujud tilawah ya, dan sujud syukur. Termasuk juga misalnya para ulama menyebutkan misalnya melihat orang kafir bertobat misalnya, ya sama. Itu luar biasa misalnya orang yang biasa selama ini misalnya gemar maksiat misalnya, tukang mabok lah misalnya. Tapi kemudian bertaubat. Nah, itu termasuk nikmat yang istimewa. Karena jarang-jarang yang seperti itu. Ya. Misalnya. Jadi meskipun nikmat itu tidak secara langsung ke kita. Misalnya kepada saudara kita misalnya. Dia misalnya berhenti dari keburukannya misalnya ya. Ya, siap. Terkait yang terakhir tadi. Berarti boleh kita sunnah nggak kita melaksanakan sujud syukur kalau misal ada orang kafir misalnya atau ya misalnya jadi mungkin muslim yang dia tuh hobinya mendiskreditkan misalnya ajaran Islam atau apapun itu, tiba-tiba mendapat musibah begitu mendapat musibah, kita senang nggak kita sujud syukur tentang itu? Tidak ya, tidak. Itu bukan termasuk nikmat ya. Maksudnya musibah yang menimpa orang lain ya. Jadi ini yang maksud adalah kesyukuran. Kecuali misalnya musibah itu misalnya menjadi kemenangan kaum muslimin misalnya ya. Misalnya Israel kalah misalnya, kemudian kita mensyukuri itu bukan karena terkenanya musibah mereka, tapi karena misalnya terbebasnya saudara-saudara kita yang dizalimi misalnya. Nah, itu menjadi kesyukuran yang kita disunahkan. Ya. Ya, kekalahan musuh ya dan sebagainya. Nah, itu termasuk ya. Kalau di masa Nabi SAW itu misalnya yang biasa beliau kerjakan itu misalnya ketika mendengar berita kemenangan kaum muslimin menghadapi musuh ya. Bahkan juga pernah beliau SAW melihat orang cacat gitu ya, orang cacat, beliau sujud syukur. Ya, ini dalam riwayat Al-Baihaqi. Orang yang ada cacat pada fisiknya. Kenapa beliau bersyukur? Ya, para ulama menjelaskan syukran lillahi subhanahu ala salamatihi min zalik. Karena dia terhindar dari itu. Misalnya lihat orang yang misalnya cacat, kakinya hilang, tangannya hilang atau buta. Lalu kita mensyukuri nikmat itu pada kita tidak terkena itu. Maka itu juga termasuk bukan mensyukuri dia mendapatkan itu, bukan, tapi mensyukuri kita tidak terkena. Ya, benar bisa dipahami ya. Intinya itu sebetulnya nikmat yang luar biasa, ya, yang istimewa. Allah. Silakan kalau masih ada. Kalau ada lagi kita akhiri pembahasan kita pada malam hari ini tentang sujud tilawah dan sujud syukur. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Ini sekaligus penutup pembahasan tentang sholat ya. Tuntaslah pembahasan kita tentang sholat secara umum ya.
Semoga apa yang sudah kita bahas ya, bisa kita pahami dengan baik dan semakin meningkatkan kualitas amal soleh kita. Barakallahu lana wa lakum wa hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.